Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, masih melanjutkan perbincangan dengan Pak Firdaus Ali. Pak Firdaus masih bersama kami, Pak? Selamat siang, Andrew masih. Baik, Pak Firdaus melanjutkan perbincangan di segmen sebelumnya yaitu tentang vegetasi dan ruang terbuka hijau. Saat ini kota Jakarta dipenuhi banyak bangunan gedung-gedung dan rumah yang berdiri di bantaran-bantaran sungai dan juga rumah-rumah elit ataupun rumah-rumah mewah. Apakah sketsa pembangunan kota Jakarta ini juga berdampak pada resapan air yang kurang optimal dan di Jakarta ini, Pak? Ya benar Andrew, artinya dengan kita merubah ruang ya vegetasi menjadi ruang bangunan sudah otomatis kita akan kehilangan ruang resapan. Ya, hanya tadi jika aturan dilaksanakan bahwa setiap meter persegi atap bangunan yang dibangun itu mereka punya kewajiban untuk menggantikannya dengan sumur resapan, dengan ruang resapan, dengan bidang resapan. Ya, nah, kalau ini dilaksanakan fungsi yang digantikan oleh bangunan tadi harusnya bisa dijembatani, tetapi persoalannya aturan ini tidak dilaksanakan dengan disiplin, tidak ada pengawasan. Sehingga ya dengan bertambahnya gedung, bertambahnya bangunan, ya otomatis kita kehilangan bidang resapan yang mengakibatkan semua air yang turun di parcel tadi akan melimpas. Dan ini akan membebani saluran yang ada, yang ini jelas akan memicu terjadinya limpasan yang kita sebut dengan banjir dan genangan tadi. Baik. Lalu bagaimana Pak meminimalisir agar bangunan-bangunan ini tidak terus tumbuh, tapi RTH atau ruang terbuka hijau ini masih minim, jadi seperti tidak imbang gitu Pak antara RTH dan pembangunan gedung-gedung ataupun rumah-rumah ini di DKI Jakarta. Jadi sebetulnya di kota-kota besar di luar negeri, mereka kan memang tidak punya pilihan bahwa mereka harus membangun karena mereka butuh properti dan sebagainya. Mereka punya pendekatan, misalkan bangunan vertikal ke atas, di landed house akan berkurang. Ya, lalu ada kewajiban mereka membangun underground reservoir untuk menggantikan ya seluas ruangan hijau yang hilang dan fungsinya fungsi untuk menahan air tadi. Ya, jadi teknologinya ada, ya tidak ada masalah karena kita tidak mungkin ya menghindari bahwa kita butuh ruang baru untuk membangun untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Tinggal pendekatan-pendekatan yang sifatnya tadi mengedepankan teknologi, kemudian menggunakan fungsi-fungsi yang hampir sama atau lebih baik tadi dilakukan sehingga kita tidak terjebak dengan jargon bahwa kita tidak punya ruang terbuka hijau karena sulit membebaskannya, ya. Tapi di bawah tanah kan tidak perlu dibebaskan. Tinggal memang butuh biaya konstruksi yang lebih mahal. Jadi ada cara-cara cerdas yang harusnya bisa digunakan dalam rangka tadi jangan menjadikan kambing coklat lagi bahwa ruang terbuka hijaunya tidak ada sehingga ya terima aja apa adanya bahwa banjir ini memang bagian dari kehidupan kita, tidak. Banjir itu sesuatu yang bisa kita atasi, ya bukan sesuatu yang harus kita tangisi, Andrew. Baik, ini dia yang perlu digarisbawahi ya. Dan warga kota Jakarta juga paling tidak menginginkan agar di awal tahun ataupun akhir tahun ketika banjir, ketika hujan datang, setidaknya hanya ada genangan saja, tidak sampai banjir gitu ya, Pak Firdaus. Lalu bagaimana sebenarnya langkah konkret yang sebenarnya bisa dilakukan oleh warga DKI Jakarta juga untuk membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat agar mencegah terjadinya banjir langganan ini, Pak? Oke, Andrew. Pertama adalah masyarakat disiplin. Disiplinnya ya tidak membuang sampah. Yang kedua apa? Masyarakat disiplin tidak membuang sampah. Ketiga, masyarakat disiplin tidak membuang sampah. Kenapa saya ulang 3 kali? Karena setiap hujan di pintu air Manggarai itu isinya sampah. Ya, sampah akan mengambat laju aliran. Kenapa? Karena kita ingin secepat mungkin dia mengalir ke muara sana sehingga tidak menggenangi. Ya, kedua apa? Ya, masyarakat ya di rumah juga berusaha untuk melakukan upaya-upaya memanen hujan. Ya, jadi ditampung lalu kemudian dibawa garasi, dibawa taman, dibikin ya sumur resapan, bidang resapan, reservoir resapan. Jika satu rumah saja di Jakarta membangun ya ruang resapan sebesar 1 meter kubik per rumah, setidaknya ada 2,2 juta landed house yang ada di Jakarta. Itu akan bisa menahan 2,2 juta meter kubik air
ketika musim hujan yang tidak harus melimpas ke saluran sehingga tidak membanjiri. Jadi ini upaya yang bisa dilakukan oleh setiap warga. Ya, tinggal sekarang kan warga punya masalah ya bahwa membangun itu kan butuh ya namanya uang. Ya. Pemprov DKI Jakarta kan punya target untuk membebaskan lahan, untuk membangun waduk, tapi tidak bisa mendapatkan lahannya, tidak bisa membangun waduknya. Kenapa? Tidak mudah mengeksekusi pembebasan lahan. Ini bisa dititipkan ke rumah-rumah warga tadi. Nih, bangunkan 1 meter kubik di rumah Anda, ya. Anda kita kasih biaya atau full atau setengahnya, atau Anda kita potong, ya, PBB-nya. Ini cara yang juga sangat brilian sekali sehingga beban ibu kota ini berkurang untuk membebaskan lahan untuk membangun waduk tadi gitu ya. Yang berikutnya lagi apa? Ya, masyarakat ya tertib bergotong royong untuk ikut membersihkan saluran yang ada. Ya, kenapa? Karena itu bagian dari kewajiban sosial yang nanti juga akan bermanfaat bagi mereka dan masyarakat sekitarnya. Ya, nah, yang berikutnya lagi apa? Untuk warga masyarakat yang terpaksa tinggal di bantaran kali, terpaksa, ya, harus juga disiplin ketika sudah dikasih tahu bahwa siaganya sudah siaga 2, ya harus mau mengevakuasi diri. Jangan menunggu airnya udah tinggi baru pindah. Kita bisa mengerti, mereka tidak mau pindah apa? Karena apa? Terbiasa dengan kondisi ini tiap tahun. Kedua adalah mereka tidak mau meninggalkan barang-barang berharga mereka. Nah, dalam konteks ini, saya sarankan ke Pemprov DKI Jakarta, di tempat-tempat yang rutin ya terdampak genangan atau banjir ini, di kelurahannya mereka, di lantai 4 itu dibangun loker-loker. Baik. Loker itu dikasih kuncinya, nanti masyarakat bisa menitipkan barang berharga mereka ketika masuk musim hujan. Lalu di kelurahan juga dicarikan di dataran tinggi tempat parkir kendaraan mereka. Jadi dititipkan kendaraan selama musim hujan atau dalam kondisi sudah mendekati banjir, tapi dijaga sehingga mereka tenang di sana. Jadi Baik. hal-hal seperti ini bisa dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah setempat. Andrew. Baik, terima kasih untuk waktu dan informasinya Pak Firdaus telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Pak Firdaus dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.